Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Yang saya banggakan istri saya, ibunya Hajjah Nur Hayati Abdul Qadir, atalallahu baqa'aha fi sihhatin daimah. Yang saya sayangi Ananda Hajjah Nisrin Said Akil bersama suaminya Kiai Haji Sofyan Yahya, a'azzahumallah bi'izzih. Yang lain nggak datang ya? Ada istri Mas Muhammad, namanya siapa? Indina. Akramahullah. Ini anak saya yang Mas Muhammad entah kemana. Yang anak saya Dr. Rehab flu berat. Yang paling kecil Akil rapat di Parung. Malum pegawai Pertamina jadi rapat terus. Para asatid, terutama Mas Idris Soleh, Mas Fauzul Arifin, yang saya banggakan, dan para asatid kulluhum. Ada keponakan saya Nizar juga, anak-anakku, tulab wa talibat, yang dikasihi Allah. Allah yaftah qulubakum wa yasahhil umurakum wa yaqdi hajatikum wa yuballigh maqasidakum. Alhamdulillah Pak Syahrudin di toko Ciganjur yang selalu membackup pesan As-Thaqafah walaupun dalam keadaan sudah tua dan sering sakit, tapi tetap membentengi, membela, pasang badan untuk As-Thaqafah. 10 tahun yang lalu, persisnya tahun 2013, pertama kali saya meresmikan pesan As-Thaqafah ini dengan dihadiri oleh beberapa tokoh. Antara lain ada Pak Prabowo, ada Pak Hatta Rajasa, ada Pak Khairul Tanjung, Ketua DPR RI Pak Marzuki Ali, Usman Sabta, Om Hairama juga datang, Kiai Nur Muhammad Iskandar juga datang, Pak Jan Farid, semua pada datang. Alhamdulillah perjalanan 10 tahun bifadlillah wa bi'aunih kita sudah bisa menyaksikan output hasil dari perjalanan As-Thaqafah 10 tahun. Ada yang tadi ditayangkan yang jadi tentara angkatan darat. Siapa namanya itu tadi? Alwan. Ada yang kuliah di Polandia, negara Eropa Timur. Namanya siapa? Faiz Ansori. Ada yang kuliah di Maroko banyak. Tapi tadi yang tampil siapa namanya? Korina, anak Lamongan. Ada yang di Mesir, ada di Turki, dan banyak sekali yang di perguruan tinggi dalam negeri. Terutama UIN, wah banyak sekali itu. Ada UNJ juga, ada Undip, Unsud ada. Alhamdulillah, binikmati wa fadli wa karamih, dengan digotong bersama-sama, didukung rame-rame oleh para asatid, para asatidah, mendukung, mensupport, berkorban untuk memajukan pesan As-Thaqafah. Dan sudah kita lihat hasilnya. Tapi kita tidak boleh puas dengan capaian ini. As-Sufi Ibnu Waqtih, seorang sufi adalah anak zamannya.
Tidak boleh puas dengan zaman tertentu, berhenti di situ, di makom itu, tapi harus mengejar makom yang lebih tinggi lagi. Kita tidak puas dengan capaian takofa yang segini, kita masih punya harapan cita-cita lebih maju lagi, lebih berkualitas lagi, dan lebih syiar lagi. Amin ya robbal alamin. Jangan kecil hati. Di sini semua sama. Yang putranya kiai, putrinya kiai dengan yang bukan sama. Yang anaknya orang kaya atau pejabat atau anaknya orang rakyat biasa yang dari kerangkeng biasanya. Jangan kecil hati, diberlakukan sama. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada yang diberlakukan istimewa. Yang anaknya kiai, anaknya ustaz, pejabat, orang kaya sama dengan anaknya yang ayahnya orang biasa, rakyat kecil, yang hidupnya pas-pasan lah. Sama. Yang melanggar dihukum. Yang baik mendapatkan penghargaan. Tidak pandang bulu. Demikian pula Allah menjanjikan kepada kita semua, la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyin illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum. Bukan anaknya kiai yang paling hebat, bukan anaknya habib yang paling hebat, bukan anaknya pejabat atau pengusaha besar yang paling hebat, yang paling mulia dan yang paling bertakwa. Jika di antara kamu siapa yang paling bertakwa, itulah bagi Allah yang paling mulia. Anaknya siapapun dari desa manapun, hidungnya pesek kayak apapun langsung, tetap yang paling mulia. Bukan yang cantik, bukan yang manis, bukan yang ganteng, bukan yang gagah, tapi yang paling bertakwa, yang paling mulia di mata Allah. Diceritakan bahwa Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Imam Ghazali, dengan adiknya Ahmad. Dua anak ini bapaknya orang pas-pasan. Katakanlah termasuk orang miskin. Sakit parah bapaknya. Ketika akan meninggal, bapaknya pesan pada temannya namanya Syekh Ismail. Ismail, saya sudah terasa akhir umur. Tidak lama lagi saya akan meninggal dunia. Kalau saya nanti sudah meninggal dunia, titip dua anak saya, Muhammad dan Ahmad. Ini ada uang sedikit untuk bekal kehidupannya dua anak saya ini. Tidak lama beliau meninggal, maka dua anaknya dipelihara oleh Syekh Ismail. Lama kelamaan uangnya habis. Uang yang untuk memelihara dua anak ini habis. Syekh Ismail bilang kepada Muhammad Al-Ghazali, Muhammad, bekal yang saya terima dari ayahmu untuk kehidupanmu berdua sudah habis. Saya sendiri orang miskin, orang pas-pasan. Tidak sanggup lagi memelihara kamu. Saya beri saran Muhammad dan Ahmad masuk ke pesantren atau madrasah An-Nidhamiyah. Apa? Di Nisabur, adanya di provinsi Nisabur. Karena di sana kalau masuk ke madrasah itu dapat beasiswa. Ya minimal tempat gratis, makan gratis. Maka Imam Ghazali dan adiknya Ahmad pesantren di An-Nidhamiyah untuk menyambung hidup. Kata Imam Ghazali sendiri mengatakan, talabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu illa ayyakuna lillah. Pertama kali saya cari ilmu tidak lillahi ta'ala, ya ingin numpang hidup. Paham gak? Pertama kali saya masuk madrasah tidak lillahi ta'ala, karena numpang hidup, ingin makan gratis, hidup gratis. Tapi lama-lama ilmu itu sendiri tidak mau, kalau tidak lillahi ta'ala. Ilmu itu yang saya dapati tidak mau kecuali lillahi ta'ala. Maka akhirnya Imam Ghazali menjadi seorang alamah, filosof, sufi yang selalu lillahi ta'ala. Ceritanya mondok di Nidhamiyah. Waktu itu mudir madrasahnya namanya Imam Abdul Malik Imamul Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain.
Lama-kelamaan Imam Ghazali saking pinternya, Imam Haramain agak kalah. Ada gak sini santri itu? Santri Takofa yang ngalahkan Kiai Idris? Ada enggak? Maka kata Imam Haramain mengatakan, Muhammad, apa katanya? Kotal taktuluni wa ana hayy. Kamu telah membunuh saya masih hidup kok. Enggak sabar nunggu saya mati. Artinya kamu jangan dulu terkenal, tunggu saya mati. Kenapa sekarang sudah terkenal? Jadi kalau di halakoh bahtul masail lah kira-kira diskusi, Imam Ghazali menonjol sampai Imam Haramain pun kalah. Nah, Imam Ghazali, Imam Haramain wafat tahun 450 Hijriah. Kemudian enggak. Imam Haramain wafat tahun 500-an. Imam Ghazali lahir tahun 450 Hijriah. Kemudian Imam Ghazali mengganti Imam Haramain menjadi mudir an-nidhamiyah. Jadi jadi rektor. Pagi ke kantor, ngajar, pada duhur ngajar, asar istirahat, malam ngajar. Baru 2 tahun jadi rektor, Imam Ghazali merasa saya ini sudah berada di bibirnya Jahannam. Saya ini sudah berada di bibirnya neraka Jahannam. Kenapa? Karena jabatan saya jadi rektor mendorong saya untuk lebih dekat kepada Allah apa tidak? Jabatanku ini mendorong saya lebih dekat taqarrub kepada Allah atau tidak? Ternyata tidak. Kata dia, jabatanku jadi rektor ini tidak mendekatkan saya kepada Allah. Hanya rutinitas. Pagi, sholat subuh, sarapan, ngajar, kantor, tanda tangan, lihat kertas, surat-surat, sore pulang, maghrib, ketemu tamu, sampai isya, tidur istirahat, makan malam. Gitu terus. Tidak bergerak menuju taqarrub ilal, namanya rutinitas. Akhirnya Imam Ghazali baru 2 tahun jadi rektor, ditinggalkan. Permisi pada Khalifah Al-Mustadhiri. Saya Khalifah mohon permisi akan pergi haji. Waktu zaman dulu pergi haji itu lama. Cuma kalau bilang dia hanya mau pergi, gak boleh. Tapi kalau bilang pergi haji, pasti boleh mau menjalankan rukun Islam. Boleh. Ternyata Imam Ghazali pergi haji ya. Tapi tidak pada haji saja, pergi sampai ke melalang buana sampai ke Mesir, Palestina, kemudian berhenti di Damaskus. Di Damaskus, Suriah, Imam Ghazali uzlah, menyendiri di menaranya Masjid Al-Amawi. Masjid dibangun oleh Walid bin Abdul Malik bin Marwan Al-Amawi. Di sana Imam Ghazali 4 bulan. Tidak ketemu orang, tidak bicara dengan orang, diem, khalwah. Sholat, tapi sekali sholat gak mau ketemu orang, gak mau bicara dengan orang. Melakukan tahannus, tafakkur, tadabbur. Ternyata menurut pendapat Imam Ghazali, ilmu apa misalkan? Ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu kulit kacang, nggak ada gunanya itu. Yang penting apa? Kacangnya apa kulitnya? Nah, ilmu nahu itu kulitnya itu, nggak perlu, nggak berguna ilmu nahu itu. Kalau sudah dapat baca kitab, ilmu nahu nggak penting, ilmu sorof. Sekarang ilmu fikih. Ilmu fikih itu sering sekali dijadikan untuk mencari jalan keluar. Yang setengah haram jadi halal, ilmu fikih itu. Yang setengah haram jadi halal. Ilmu fikih, ilmu halah. Ilmu akidah, ilmu kalam. Ilmu kalam tidak ada menurut beliau. Tidak ada orang yang semakin bertambah imannya dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu sekedar obat bagi orang yang sedang sakit kira-kira. Kalau ada orang lagi ragu-ragu, maka baca ilmu kalam, ilmu mujadalah, ilmu munadharah, maka dia menjadi selamat dari kemurtadan. Kalau lagi ragu-ragu. Tapi kalau bagi orang yang tidak ragu, tidak sakit, gak ada nilainya ilmu kalam itu. Sudah beriman. Sudah kuat, ngapain ilmu kalam? Kan Ghazali. Kemudian filsafat.
Alah, filsafat ternyata banyak sekali rancunya. Banyak sekali apa? Rancunya. Yang paling benar, yang paling bermanfaat adalah ilmu tasawuf. Apa? Itulah ilmu haqiqah. Ilmu haqiqah. Bukan kulit kacang, bukan untuk mujadalah, diskusi munadharah berdebat, bukan. Bukan untuk mencari jalan keluar, bukan. Tapi betul-betul ingin mencari hakikat. Selesai dari situ, keluar dari uzlah, kata Ghazali mengatakan, fakana ma kana mimma lastu adzkuruhu fadunna khairan wala tas'al 'anil khabari. Yang terjadi sudah terjadi pada diri saya. Tapi kamu tidak usah bertanya, apa itu ceritanya, gimana itu? Apa yang kau dapatkan selama 4 bulan di menara itu? Gak usah tanya. Sulit untuk saya terangkan. Yang saya dapatkan tidak bisa diterangkan dengan kata-kata, tidak bisa ditulis dengan huruf tulisan, bisanya cuma dirasakan. Fadunna khairan, maka husnudun saja deh, positive thinking saja deh sama saya. Wala tas'al 'anil khabari, jangan bertanya tentang ceritanya seperti apa sih, jangan bertanya, gak usah bertanya. Ini ilmu qulub, ilmu apa? Ilmu hati, ilmu hati. Ya. Jadi sudah saya sampaikan tapi barangkali lupa nih ya. Manusia itu spiritualnya atau rohaninya pertama punya namanya al-quwwatun natiqah. Apa? Kekuatan kecerdasan. Namanya al-quwwatun natiqah. Adanya di mana? Di otak. Ada di mana? Di dimag otak. Di dalam otak manusia ini ratusan ribu listrik. Kalau orang lagi berpikir, mau bangun gedung, insinyur lagi berpikir, itu otaknya nyala semua itu. Otaknya nyala semua. Kamu lagi menghafal, otaknya nyala enggak? Banyak yang mati paling. Banyak yang enggak nyala, dedel kayak gitu. Coba kalau nyala semua, cerdas. Nah, otak ini harus diberi kecerdasan. Menghafal, berpikir. Otak kanan untuk menyimpan. Kalau udah hafal disimpan di otak kanan. Otak kiri untuk menghafal dan memahami. Gitu kata Imam Ghazali, percuma. Kata Imam Ghazali nih. Jadi otak itu nggak ada, sering bohong. Otak itu sering, apalagi mata. Mata tidak bisa memandang yang sangat jauh, nggak kelihatan. Atau sangat dekat, nggak kelihatan. Mata itu tidak bisa melihat sesuatu yang paling jauh. Atau paling dekat sekali, nggak bisa kelihatan. Otak juga bohong, sering salah. Ingin tahu salahnya otak, ingin tahu. Kita, ini menurut otak loh, menurut akal nih. Siapapun kita ini tidak bisa menyelesaikan sesuatu 100% kecuali 50% dulu. Kita nggak bisa minum air 1 gelas kecuali setengah gelas dulu. Paham ya? Tidak bisa menyelesaikan 100% kecuali melalui 50% dulu. Nah sekarang, kalau ada keong atau keong apa? Siput sudah berjalan 10 meter, kita tidak bisa menyusul, nggak bisa. Mengejar cara akal, bukan kenyataannya, bukan cara akal. Ini salahnya akal di sini. Berarti salah akal itu. Kita tidak bisa mengejar keong siput yang sudah berjalan 10 meter, nggak bisa. Cuma kalau kita mau ngejar, kita harus menyelesaikan 50% dulu. Berapa? 5 meter dulu. Segitu kita nyampe 50%, 5 meter, keong sudah berjalan lagi 10 cm. Kita kejar lagi yang separohnya, 10 meter, keong sudah berjalan lagi 10 cm. Terus kita gak bisa ngejar 10 cm, kecuali 5 cm dulu. Kalau kita kejar 5 cm, keong udah berjalan lagi 10 cm lagi. Sampai kapanpun kita tidak bisa mengejar keong yang sudah mendahului kita. Menurut apa itu? Menurut akal. Tapi kenyataannya bisa nggak? Bisa. Berarti akal ini salah. Itu kegagalannya akal. Maka Imam Ghazali, akal jangan dipercaya banget. Kemudian di dalam diri manusia ada namanya apa?
al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Kalau tadi the power of intelligence, tadi yang tadi akal tadi. The power of intelligence. Nah sekarang the power of idea. Di sini dalam kekuatan khayal ini isinya harapan, kemauan, cita-cita, hasrat. Di sini adanya. Ada di mana? Deliver. Ada di mana? Deliver. Di hati yang untuk bukan hati. Kalau hati kolbu, hati itu yang kita sate itu loh. Apa namanya? Apa? Liver ya? Liver. Di situ. Di situ ada yang namanya nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Keinginan, ambisi, ingin jabatan, ingin naik kelas, ingin naik pangkat dari nafsu ghadabiyah. Keinginan hasrat untuk kaya, jadi konglomerat nafsu syahwatiyah. Di sini terjadi lahir cita-cita yang namanya himmah atau kemauan hasrat namanya azimah. Jadi dari quwwah mutakhayilah lahir nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Kalau nafsu itu diatur dengan baik menjadi himmah dan azimah Itu adanya deliver adanya. Saya harus menang, saya harus bahagia, saya harus lulus, saya harus kaya, saya harus hebat. Adanya di mana itu? Adanya di mana? Deliver. Apa namanya? Al-quwwatul mutakhayyilah. Marah, dengki, hasud, iri, fitnah, benci. Adanya di mana? Di nafsu ghadabiyah dan syahwatiyah. Isinya tuh. Di samping ada kemauan, ada hasrat, cita-cita, juga di situ ada hawa nafsu, takabur, ananiyah, egois, sombong, iri, dengki, hasud, benci, permusuhan. Adanya di mana? Nafsu al-quwwah al-mutakhayyilah. Nah, di situ kemudian manusia diatur oleh yang sangat berkuasa dalam diri kita, namanya al-qalbu. Namanya apa? Hati. Hati itulah yang ngatur kita semua. Misalkan kita ingin mencuri, otaknya jalan, gimana caranya mencuri supaya berhasil. Kita ingin korupsi, di mana adanya? Di mana adanya? Saya ingin korupsi, di mana adanya? Quwwah mutakhayyilah, di mana adanya? Otaknya berjalan, gimana cara korupsi supaya nggak ketahuan, dapat banyak dan tidak ketahuan. Di mana adanya itu? Quwwatun natiqah, kuwah apa? Nah, hati di sini ada nafkhah rabbaniyah, apa? Hembusan ruh dari Allah dalam hati. Maka hati akan berkata, jangan, korupsi itu enggak benar, salah, melanggar. Siapa yang ngomong gitu? Hati. Saya balas dendam, awas sih anak itu kurang ajar, saya tempelengin. Sampai potol giginya, sampai ambrol, saya tempelengin. Otak berjalan, kapan ya enaknya kita tempelengin si Ahmad itu, si A itu. Hatinya gimana hatinya? Sabar, jangan marah, jangan dendam. Siapa yang ngomong gitu? Namanya apa? Namanya nafkhah rabbaniyah. Apa namanya? Bagian dari lahut yang ada di kita. Kita ini ada nasut, ada lahut. Ada unsur manusia, ada unsur Tuhan. Apa aja? Kita mau sedekah. Kata hatinya, kata quwwah mutakhayyilah, jangan, eman-eman, sayang. Masa duit 1 miliar untuk zakat, sayang dong. Zakatnya 100 juta saja, jangan 1 miliar. Hatinya, jangan, kita harus zakat yang benar. Kalau mau wajibnya 1 miliar. Yang ngomong siapa itu? Hati. Mau sholat males, mau bangun subuh males. Alah, mau tidur lagi, mau tidur aja lah, gak usah sholat. Dosa gak sholat, ayo bangun, berangkat ke masjid. Yang ngomong itu siapa? Nah, kesimpulannya kata Imam Ghazali, ilmu hakikat adanya di mana? Di hati. Ilmul qulub. Jadi Imam Ghazali itu sudah sampai kepada ilmul
Tapi otaknya sudah cerdas, sudah. Sudah paham semua. Filsafat, ilmu kalam, ilmu fikih, sudah. Nanti kayak kamu nanti nggak ada gunanya ini ngaji nih, yang penting hati. Nanti itu Imam Ghazali bisa sampai ke situ, otaknya sudah cerdas, quwwah mutaknya sudah selesai, ilmu fikih dikuasai, usul fikih dikuasai, ilmu kalam, mantik, apalagi akhlak, ilmu usul fikih udah dikuasai semua. Baru sampai ke ilmul qulub, namanya ilmul haqiqah. Ilmu apa? Nanti panjang kalau bicara hati, panjang. Walhasil Imam Ghazali keluar dari khalwat pulang ke madrasah nidhamiyah, mau ngajar lagi. 2 tahun nggak ngajar, mau ngajar lagi. Masuk kelas nggak bisa ngomong. Imam Ghazali nggak bisa ngomong. Ini saya mau ngajar apa? Mau cerita apa? Yang diceritakan oleh guru-guru, yang disampaikan, diceritakan, diajar oleh guru-guru itu omong kosong semua itu. Jadi guru-guru ini ngajar ilmu omong kosong semua yang kata Imam Ghazali. Ilmu fikih, kalam, ilmu nahwu sorof, omong kosong semua itu, nggak ada gunanya semua itu. Jadi Imam Ghazali mau ngajar lagi, nggak bisa. Bisu. Mau ngajar apa? Saya mau ngajar ilmu kalam, saya mau ngajar ilmu akhlak, saya mau ngajar filsafat. Halah, ilmu kosong semua itu. Omong kosong, bukan ilmu, bukan. Gombal semua itu. Ilmu yang tidak mendekatkan kepada Allah itu semuanya. Akhirnya Ghazali pulang ke desa aslinya, namanya desa Tus. Desa apa? Tus. Di sana Imam Ghazali mendalami hadis. Karena Ghazali mengaku bid'ati fil hadithi musjah. Perbendaharanku dalam hadis sedikit. Jadi Imam Ghazali bukan ahli hadis, bukan ahli hadis memang. Nah, beliau belajar hadis, baca Bukhari, Muslim. Seandainya diberi umur panjang, niscaya akan lahir Bukhari kedua. Sama dengan Bukhari kalau diberi umur panjang. Sayang, lagi ngapal hadis, Imam Ghazali meninggal dunia, wafat. Waktu wafat, sholat subuh, setelah sholat subuh memanggil anaknya agar mengambilkan kain kafan. Beliau berbaring, kain kafan ditaruh di dadanya, kemudian raji'un ilar rafiqil a'la. Itulah cerita singkat tentang Imam Ghazali. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya kita di sini di Sakofa ini, saudara-saudara ini, anak-anak ini dididik oleh guru-guru kita agar cerdas. Berarti apa? Al-quwah an-natiqah. Agar berakhlak baik, berarti apa? Al-quwatul mutakhayyila. Diberi ajaran tasawuf, taubat, wara', zuhud, ridho, syukur, mahabbah, uns, sampai ke ma'rifat. Diajarkan nggak nanti? Ajarkan. Kelas 12 ya? Kelas 12. Apa kita dipakai apa? Di sini diajarkan tasawuf nanti kelas 12. Itu berarti hati kamu sedang dididik. Jadi keluar taqofah, insya Allah keluar taqofah, otaknya cerdas, emosinya mulia, citanya tinggi, hasratnya tinggi, dan hatinya baik, bertakwa. Sempurna nggak? Sempurna nggak? Sempurna. Bukan hanya otak cerdas, tapi quwwah mutakhayilah. Cita-cita jadi baik, jadi mulia. Bukan hanya otak dan cita-cita yang baik, tapi hati juga menjadi hati yang baik. Insya. Oleh karena itu, kemana saja alumni Tsaqafah, jadi tentara, jadi pejabat, jadi apa, tetap harus hatinya baik. Hatinya tawadu, mahabbah, cinta sama. Tidak boleh benci dengan sama orang, ya. Tidak boleh ananiyah, nggak boleh egois, harus memikirkan bersama-sama, kebersamaan. Waktu di Marsnya itu apa? Tawasud, i'tidal, terus pegang itu. Tawasud moderat, tawazun balance, i'tidal apa? Lurus, istiqomah. Kalau kamu jadi konglomerat, jadi jenderal, jadi apa saja, tetap hatinya baik, otak cerdas, perasaan bagus, emosinya bagus, hatinya pun mulia. Siap?
Awas kalau saya dengar alumni Thaqofah ada yang hatinya jelek, awas. Tidak boleh hasud, gak boleh dengki, gak boleh ada permusuhan sesama. Secara besar ya tidak boleh mendalangi bentrok konflik, tidak boleh menjadi dalang provokator. Jangan ya, jangan ya. Yang menyebabkan fitnah jangan. Hati kita harus menjadi hati yang baik. Insya Allah. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang sampai malam ini. Dan As-Thaqofah sudah 10 tahun berkat perjuangan keringat yang berdarah-darah lah. Ustadz Idris, Sofwan, Ustadz Nizar juga dan lain-lain semuanya ini Fauzul Arifin yang paling berjasa. Kalau saya enggak, kalau saya cuma seminggu 2 kali datang ke sini. itu pun kalau ngajar, kalau enggak yang enggak ke sini. Ini yang paling berjasa besar. Ananda Nisrin, Sofwan dan Ustadz Idris, semuanya para guru asatid ini. Jazahumullah khairal jaza. Mudah-mudahan sekali lagi abna'i wa banati min ibadillahis sholihin. Sengaja saya kalau ada tamu dari luar negeri, ulama negeri, sengaja kamu harus tahu. Supaya apa? Supaya kamu terinspirasi. Bahwa orang besar, orang mulia, ulama datang dari luar negeri ke pesantren Thaqofah. Kemarin terakhir dari mana tuh? Yang terakhir dari mana? Iran. Sebelumnya dari mana? Prancis. Tapi asli Maroko. Sebelumnya lagi dari mana? Mesir dan seterusnya lah. Supaya menginspirasi ente, supaya ente bisa besar seperti tamu ini gitu ya. Jadi jangan puas hanya segini, tapi bagaimana saya juga bisa besar seperti tamu yang kita hormati ini. Insya Allah nanti akan ada tamu lagi. Ya, akan ada tamu lagi. Mudah-mudahan semangat selalu belajar. Ya, jangan puas di Thaqofah tamat alias kemudian nikah. Gitu ya, ada ya, gitu ya. Tamat Thaqofah langsung, terutama yang perempuan ya, ya ada banyak. Jangan, teruskan dulu sampai kuliah, minimal S1 baru nikah. Siap? Dan bapaknya, orang tua, atau tetangga, saudara semua sekitarnya, ayo kita ajak menjadi santri, menjadi orang yang mutamasik biddin, yang mengamalkan agama, sholat, puasa, zakat, gitu ya, diajak ya. Orang tua kita, paman kita, saudara kita, famili kita, tetangga sekitar, mari kita ajak menjadi santri. Bukan hanya mondok santri itu, masyarakat yang beribadah benar-benar mengamalkan agama Islam juga berarti masyarakat santri. Selamat ya ulang tahun ke-10. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.